Sosok manusia yang minus moralnya, pasti dia tidak punya adab, pasti dia tidak punya etika. Dia akan merasa diri paling hebat. Begitulah ciri khas yang ditunjukkan oleh seorang Nikita Mirzani kepada kita netizen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kali ini saya masih menyajikan tentang kecaman-kecaman dari netizen kepada Nikita Mirzani. Ulah karena dia telah membuat kegaduhan di bangsa ini. Terlebih khusus ketika dia menghina dan mencampakkan seorang kuli bangunan yang bernama Peggy Setiawan yang baru saja dibebaskan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini. Tentu apa yang dihinakan oleh Nikita Mirzani pastinya sangat menyakiti perasaan kita, khususnya rekan-rekan saya ataupun saudara-saudari saya yang adalah kuli bangunan, yang adalah buruh, yang adalah orang-orang kecil. Karena bahasa yang dilontarkan oleh seorang Nikita Mirzani mau membuktikan kepada kita semua bahwa perempuan yang satu ini adalah sosok selebritis yang tidak punya adab, yang tidak punya etika, yang tidak punya tata krama, sehingga di dalam dirinya dijuluki sebagai pribadi yang minus moralnya. Tentu ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua. Di sisi positifnya, kita akan menyimbang bahwa sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, hendaknya kita selalu rendah hati. Tetapi kalau di dalam diri kita sudah menanamkan sikap kesombongan, maka saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa kesombongan itulah yang akan menghancurkan dirimu dan merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Dengan demikian, dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyimak kecaman-kecaman dari netizen. Dan yang menarik di sini adalah kecaman dari Mbak Widya, pemilik akun Dagelan Politik, yang selama ini begitu aktif untuk menyuarakan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dengan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat mendengarkan. Yang temboknya banyak jamurnya. Rumah kamu terbuat dari apa emang? Terbuat dari berlian? Pakai batu bata kan biar berdiri. Iya, jangan sombong kau. Terus pakai apa dong? Pakai tai? Guys, buat pendukungnya Pak Tony, Peggy, ya, dan seluruh netizen Indonesia yang support kedua orang tersebut, mari kita bersama-sama bully, hina, maki-maki si WC umum, ya. Tapi ingat, harus pakai bahasa plesetan kayak Bunda. WC umum, kalian pakai bahasa WC umum aja. Orang udah tahu kalau WC umum itu siapa, ya. Kita cari aman aja, ya. Kita bukannya takut, tidak, tapi ribet, ya. Karena hukum di Indonesia masih kadang tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya. Jadi kita cari aman aja, kita bully aja dia, bully pakai bahasa WC umum, ya. Gitu loh, ngerti nggak? Bener nggak? Clear, hina aja, hina, maki, caci dia, ya. Gitu loh, nggak masalah, biar dia tuh sadar, ngerti nggak? Bukan hanya dia yang bisa menghina orang lain, ya. Gitu loh, kita juga mampu, kita juga punya mulut, kita juga punya handphone, ya. Kita juga punya segalanya kayak dia, iya kan? Gitu loh, emang harus dia aja yang bisa ngebully, maki orang, menghina orang, ya.
Walaupun itu yang dihina adalah bukan kita, tapi kita sebagai orang yang sesama orang benar, membela orang benar, kita sama-sama sakit. Kan begitu, kita satu saudara. Saudara kita disakiti, kita pun ikut sakit. Peggy dan Pak Tony adalah bagian dari daerah saya. Ya, Cirebon, Indramayu itu adalah berdekatan. Ya, seluruh Indonesia berarti itu adalah satu negara. Kita bersaudara. Tidak ada orang yang berani suka-suka dia atau menghina saudara kita seenak-enak udalnya aja. Giliran kita serbu si WC umum. Hina, bully, caci guys. Setiawan, lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Kalau menurut gua, rezeki seseorang itu bukan kita yang ngatur, bukan manusia yang ngatur guys ya, tapi itu udah diatur sama yang di atas, itu udah diatur sama Tuhan ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang si Peggy itu nggak bakalan jadi artis, ya kita nggak pernah tahu. Yang namanya rezeki itu bisa datang kapan aja, asal Tuhan mau ngelentikin jari aja langsung bisa datang, ya bisa gitu. Dari masyarakat biasa ke tiba-tiba kaya raya juga bisa gitu. Karena menurut gua semua rencananya Tuhan tuh memang nggak masuk akal. Jadi jangan pernah mendahului Tuhan, jangan pernah ngejudge orang juga, jangan pernah menghina fisik orang juga ya. Karena kita nggak pernah tahu yang namanya kehidupan orang itu akan menjadi seperti apa. Dari orang kaya terus tiba-tiba miskin juga bisa ya. Jadi hati-hati, dari orang miskin tiba-tiba kaya raya juga bisa aja gitu. Kalau memang Tuhan berkehendak ya bisa-bisa aja gitu. Dan bahkan kasus Peggy ini kenapa bisa ada seperti ini ya, gue percaya dan gue sangat meyakini kalau itu semua udah atas seizin Tuhan gitu. Kalau bukan atas seizin Tuhan gak akan bisa si Peggy seperti ini gitu. Karena yang gue yakinin sampai detik ini, semakin besar cobaan yang kita terima, semakin besar juga berkat yang akan kita dapat gitu ya. Yang penting kita lulus sama ujiannya segala macam. Jadi jangan pernah kita tuh menghakimi apa yang nantinya akan terjadi di kehidupan seseorang, karena kita nggak pernah tahu. Ibu sendiri, aku tahu itu ibu aku. Misalnya, dia nggak terima. Tapi sedangkan beliau boleh tuh ngatain orang lain monyet, ngatain orang lain halu, ngatain orang apa. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongnya gini, kalau misalnya aku ngomongnya gini, nggak terima tuh dia. Beliau nggak terima. Sedangkan nanti beliau kalau ngomong warga monyet, warga miskin, warga halu jangan kebanyakan. Itu kita harus terima gitu. Itu kita harus terima kalau jelek-jelekin kayak gitu. Apalagi dengan diri sendiri. Sakit hati aku dengarnya. Sakit hati. Harus terima dong. Kalau pengen ngatain orang lain itu, kalau nanti dikatain balik, terima. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kalau udah ngatain orang itu, siap-siap nanti orang-orang katain lagi balik. Kayak gitu. Contohnya, ya, kalau nggak pengen dihujat, itu jangan hujat orang lain. Seperti itu aja. Ini kemarin kan udah ketemu sama Peggy, sama lawyernya nih. Tapi ada sentilan dari Nikita Mirzani soal perilaku Peggy. Dari Kak Denis sendiri pribadi melihat sosok Peggy seperti apa sih emangnya? Seperti yang apa ya? Yang bilang Peggy mestinya kan ketemu dulu langsung sama Kang Deddy, tapi dia nggak ketemu langsung, tapi malah tampil di podcast dan tampil di TV-TV gitu. Itu urusan Peggy lah, suka-suka si Peggy lah. Ya bayangin aja ya kan, kalau misalkan Kak Niki kan emang gitu kan, sesuatu yang rame kan ya pasti dia kalau dari dulu yang kita lihat ya dari kacamata kita ya, kelihatan kalau misalkan sesuatu yang rame kan dia pasti nimbrung. Iya, ya biarin lah, mungkin tiap orang kan jalan hidupnya beda-beda. Kalau misalkan dia harus hidup dari tiap yang rame dinimbung, ya kenapa enggak? Beda-beda. Terserah dia lah mau ngapain, terserah Peggy juga jadi menurut gua sih. Katanya Peggy nggak tahu terima kasih karena nggak bertemu dan berterima kasih langsung sama Kang Deddy gitu. Kalau nanya ke aku sih, itu sih urusan dia ya, sama urusan dia lah ya gimana ya. Cuman bingung juga komennya, gue kan kagak ngikutin, agak nyimak juga, karena kan banyak urusan juga kan. Kalau misalkan berterima kasih, semua orang pastinya harus berterima kasih ya. Cuman kan kita nggak tahu Peggy udah ngomong terima kasih apa belum.
Kalau mau terima kasih gua tanya dong sama dia. Tapi dari Kak Denis sendiri kan udah bertemu secara langsung nih sama Peggy. Menilai Peggy seorang yang seperti apa sih? Kalau dari sekali ketemu mas semua orang pasti baik. Kalau aku bilang memang aku ya dia yang sama aku ya baik, ya kan. Nggak banyak ngomong juga sih kalau dia mah baik dan dia orang legowo, itu aja sih. Dan Niki juga bilang kalau pengacara Peggy nggak ada adabnya nih. Siapa? Si Tony. Kalau gue juga baru ketemu ya sekali ya. Kalau sekali ketemu ya baik sih kemarin sih. Kita berkomunikasi dengan baik juga dan baik juga dengan orang Peggy. Itu aja sih. Tapi dari Kak Denis yang setelah podcast sama Peggy menangkap apa Kak kasus Peggy ini Kak? Menurut gue ya, yang gue pertanyakan ya sebenarnya itu pembunuhan apa bukan sih? Itu aja sih yang gue tangkap, sebenarnya memang pembunuhan apa bukan sih? Kalau misalkan pembunuhnya ada ya harusnya nggak mungkin salah tangkap sih. Menurut gue ya, entah ada atau enggak gue juga bingung, masih menjadi misteri. Niki juga buka sayembara buat yang nemuin Aib 500 juta yang bersaksi dulu ketika kasus 2016 bersaksi sama kayak Dede gitu loh. Aib, saksi apa? Yang bersaksi kalau misalnya 8 tersangka ini adalah yang membunuh Vina Terus gitu. si Aib mana? Nah itu lagi menghilang nih dan ini kita buat sayembara bagi yang menemukan bakal ada 500 Ya bagus dong, juta. kalau misalkan ditemuin lagi si Aibnya, jadi kan dia bisa bersaksi lagi, jadi omongannya benar apa enggak gitu kan, ya bagus lah, semoga cepet ketemu. Tapi ngelihat Niki yang sayembara 500 juta Kak. Tadi kan emang sering kayak gitu. Nah ngelihat Peggy makin terkenal kayak artis sekarang, Nikita justru singgung Peggy ini. Gimana tuh singgungnya? Ya singgung soal artis banget, jadwalnya padat, nggak ada waktu gitu Kak. Ya bagus dong, kalau misalkan emang kan orang kan baru viral kan emang pasti rame kan. Iya, orang baru viral emang pasti rame dan biasanya juga kalau misalkan yang rame juga ya pasti di situ ada Kaniki. Iya, ya tapi bagus, hebat, nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya kan? Nggak semua orang bisa tiba-tiba urusan orang tiba-tiba ada dia. Ya itu nggak semua orang bisa, itu talent. Nah Kak, terus juga Peggy dikasih kerjaan nih Kak sama John LBF. Tapi John LBF siapa pula? Lu tanyain gue yang gue udah nge-update, gue nggak usah anak. Anak gue nungguin mobil, udah apa lagi? dikasih kerjaan untuk setidaknya kalau misalnya ini udah nggak viral lagi, si Peggy masih ada Aduh, kerjaan. kalau namanya gitu. orang lagi viral mah ya pasti banyak aja, ada aja ini tuh itu dilihatnya. Lu tuh baru bisa lihat orang baik sama lu apa enggak setelah lu udah redup, udah nggak viral. Nah, lu baru bisa lihat tuh orang baik apa enggak sama lu, Peggy gitu ceritanya. Kalau misalkan masih viral mah semua orang baik, semua orang ada yang baik, ada yang berantamin lu. Yang penting rame aja, yang penting apa yang namanya tuh ya? Yang penting kalau misalnya rame pasti ada aja yang mau berhubungan, entah berantem lah, entah lagi kita baik-baikin, entah ngasih kerjaan, entah ngasih duit, ya emang gitu. Entah juga kalau udah redup, itu orang yang benar-benar baik malu itu ada saat pas lu redup. Itu aja sih. Nah, Apa lagi? terakhir mungkin apa yang mau lo sampein buat Peggy biar kedepannya mungkin lebih Ya semangat terus Peggy. Kalau misalkan menurut aku viral itu nggak akan selamanya. Viral itu nggak akan lama. Kalau menurut gue Peggy harus memanfaatkan momen konten mulai dari sekarang, dapat subscriber dari sekarang. Iya benar, biar dapat duit tetap. Kalau misalkan ngandelin viral sesaat ini mah tidak akan jadi apa-apa. Saya lah mesti pintar dan cepat. dan untuk Nikinya Semangat kan Niki, lanjutkan. Oke guys, minta maaf cuplikan videonya cukup lama, tetapi saya sengaja menyajikan cuplikan video ini biar kita sama-sama bisa saling berbagi. Mungkin siapa tahu ada hal-hal positif ataupun positif yang bisa kita petik dari curahan hati netizen berikut ini. Tentu kita sebagai orang awam, kita sebagai rakyat jelata, ketika kita mendengar pernyataan dari Nikita Mirzani, saya secara pribadi mau katakan dengan jujur bahwa rasanya sakit banget. Sakit karena kuli bangunan kok bisa dengan seenak jidat dan semanis udelnya
dia merendahkan dengan cara-cara yang sangat terhina. Tetapi saya juga patut bersyukur karena ketika seorang Nikita Mirzani dia mengkritisi, dia menghina kepada Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini, jujur saya jadinya tahu siapa itu Nikita Mirzani yang sesungguhnya. Bahwa ketika kita melihat dengan begitu gagahnya atau dengan begitu beraninya dia mengkritisi Peggy Setiawan, bahkan sampai melakukan sayembara 500 juta bagi siapa saja yang mampu untuk menemukan si Aib. Tetapi di sini sebenarnya dia sedang menunjukkan kebodohannya dia kepada kita rakyat Indonesia. Saya sangat yakin bahwa rakyat Indonesia hari ini sudah pada cerdas. Tidak semudah kita membohongi mereka. Tidak semudah kita mau kibulin mereka. Karena sejujurnya ketika kita melihat atau kita mendengarkan komentar-komentar pedas dari netizen ini mau menunjukkan bahwa hampir sebagian besar netizen itu tidak setuju dengan pernyataan Nikita Mirzani. Yang terakhir, saya meminta kepada Presiden Artis Indonesia, kalau bisa tolong sesegera mungkin kalian copot sosok manusia yang bernama Nikita Mirzani. Karena bagi saya, dia tidak pantas untuk disebut sebagai seorang artis, ataupun dia tidak pantas untuk disebut sebagai seorang selebritis. Karena pada faktanya, seorang Nikita Mirzani ini adalah salah satu pribadi yang minus moralnya, yang tidak punya akhlak, tidak punya akal, dan tidak punya adab. Karena yang dia bisa adalah untuk menghujat dan mengkritisi orang lain. Padahal keluarganya sendiri dia tidak mampu untuk mengurusinya. Yang pada akhirnya kita bisa menilai bahwa harkat dan martabat dari keluarga Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan bersama ibunda tercintanya jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, jauh lebih martabat bila dibandingkan dengan Nikita Mirzani ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua. Dan dalam waktu 5 menit lagi, saya masih mengajak pemirsa sekalian, mari kita dengarkan sekali lagi tentang kecaman-kecaman dari netizen, di mana Bu Widya akhirnya ikut untuk menyuarakan dengan tegas kepada Nikita Mirzani ini. Mari kita cek videonya. Bilang mantan babula, kamu mau mantan jenderal sekalipun mati tetap aja jadi tanah tulang belulang di dalam kubur. Nggak ada berupa emas, bro. Nggak ada. Kamu jangan ngerendah-rendahin orang. Ya, mau mantan babu kayak mantan pemulung kayak, di mata Tuhan kamu bangkai. Kamu tetaplah bangkai busuk, itu tetap bangkai. Nggak ada kamu itu mati jadi berlian, nggak ada. Iya, meledak. Tapi sikap Peggy Awan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani. Karena yang pertama dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik.
beliau itu minta masuk, ya saya nggak sengaja pencet masuk, dan ya awalnya saya mengira kan hanya obrolan biasa. Jadi setelah itu ya ternyata seperti itu, jadi ya saya juga kaget seperti itu. Kagetnya kenapa? Kagetnya kok bisa jadinya nambah gitu lah. Iya, tidak terbayangkan dan pikiran saya seperti itu. Kenapa kamu belum membuat Dedi? Iya, seperti itu ya, lebih-lebihnya ya seperti itu loh. Ya kalau saya sebenarnya sih emang nggak tersinggung sih, emang saya bukan artis kok. Saya tukang bangunan, kuli bangunan kok, bukan artis. Jadi saya wajar belum terbiasa menghadapi seorang yang ngomongnya lebih bagus. Ya nggak terbiasa. Kami selalu positif thinking. Jadi setiap perkataan yang menjatuhkan Peggy, jangankan di kita Mirjani ngomong soal kamu kalau orang susah segala macam, kamu nggak bakal jadi artis. Ya itu kita nggak terlalu mikir soal itu. Jadi inilah patut kita berikan apresiasi ke dia. Walaupun orang sudah menyakiti dia, bahkan ketemu dia nggak pernah singgung tuh. Kalau rekan-rekan wartawan nggak tanya, dia nggak pernah singgung soal Nikita Mirjani. Orang dia langsung lupakan. Kaget ya, saya bukan artis, jadi saya nggak bisa ngomong sih. Saya nggak menghadapi artis yang bukan artis, kan nggak bisa ngomong, jadi kaku aja ngomong. Jadi lebih baik dari saya mengalah daripada saya salah bicara seperti itu. Bersyukur ya alhamdulillah, karena ini adalah hal yang tidak terduga bagi saya, tidak dalam mimpi saya, dan namun saya pribadi saya juga tidak ingin lupa diri lah, seperti saya dari mana berasal dan saya awal mulai seperti apa. Jadi ya ini juga sebagai ujian sih bagi saya sih, untuk bagaimana untuk bisa tetap ingat dari mana saya berasal gitu sih. Ada godaan buat saya sih, jadi gimana saya harus bisa godaan untuk bisa, bagaimana saya bisa menahan iman saya, bagaimana saya bisa untuk bisa tetap menjadi diri sendiri. Jadi, kalau saya pribadi sih soal materi, soal harta itu tidak penting bagi saya. Yang saya butuhkan hanya ketulusan hatinya sih. Jadi buat apa kayak kasih mobil, kasih motor, jika memang dia ada mau, ini saya tidak mau. Nah itu saya menanggapi alhamdulillah sangat bersyukur sebenarnya, masih banyak orang-orang yang sayang sama saya, banyak orang-orang yang peduli sama saya. Namun saya kembalikan lagi semuanya pada yang di atas. Gimana takdirnya aja gitu. Saya tidak bisa memaksakan kehendak sih. Ya saya pernah ketemu dengan salah satunya di sini. Sudah ketemu? Ya, sudah. Itu salah satu kriteria wanita idamannya Peggy juga, ketika sudah ketemu sama Jihan. Kalau saya pribadi sih nggak ada wanita idaman, jadi semua sama bagi saya. Yang penting kan bagaimana niatnya aja, niatnya tulus atau enggak. Kalau misalkan niatnya nggak tulus ya saya sih nggak suka seperti itu sih. Ya, walaupun ini masih muda, pemikirannya udah dewasa. Artinya ya karena ini mendekatinya karena momen. Kan itu, bayangkan kalau Peggy lagi berada di kuli bangunan, tidak habis ditangkap, tidak terkenal, ya sepertinya mungkin ya bukan begini ceritanya kan. Nah jadi kembali, karena ini lagi momennya lagi terkenal, maka wajar banyak orang yang mendekati, ya khususnya perempuan ya, banyak yang orang mendekati. Tetapi kembali, apakah ingin dekat itu karena memang Peggy-nya lagi terkenal kan itu, ataukah memang tulus? Nah, Mudah sekali bilangin orang, lihat aja lu gue penjara Widya. Jangan panggil gue Nikita Mirjani kalau gue gak bisa menjarain elu. Ada apa sih Nikita ini dengan Polri? Ada apa? Kita bertanya-tanya loh. Lalu dengan semena-menanya lagi dia nantangin semua rakyat Indonesia dengan bilang apa? Siapa yang berani nangkap Nikita Mirjani? Emang punya duit katanya untuk bayar Toblerone biar bisa nangkap gue. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa nih orang jumawa dan dipelihara sekali seolah-olah dengan Polri? Ada apa? Masyarakat harus bergerak. Jangan takut dengan Nikita Mirjani. Ada apa dengan Polri? Ada apa dengan penegak hukum di Indonesia? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita. Mungkin ini menjadi sebuah karakter dasar yang ada di dalam diri kita ketika kita tidak mampu lagi untuk mensyukuri sesuatu yang kita peroleh. Terkadang dengan tahta, terkadang dengan harta, kita akhirnya hilang rasa hormat kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan apalagi kepada keluarga terdekat kita, kepada orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Tapi dari cuplikan-cuplikan video ini, kita jadinya tahu tentang siapa sih
itu Nikita Mirzani, ternyata kalau kita mau pelajari background atau latar belakang dari seorang Peggy Setiawan ini, itu tidak ada saingannya bila kita mau bandingkan dengan seorang Nikita Mirzani. Dan dari sini kita juga jadinya tahu bahwa adab, etika, dan tata krama yang dimiliki oleh Peggy Setiawan sekeluarga itu jauh lebih mulia, jauh lebih bermartabat bila dibandingkan dengan Nikita Mirzani. Semoga saja kita semua jadinya sadar bahwa seorang Nikita Mirzani sebenarnya dia punya track record atau rekam jejak yang buruk. Saya secara pribadi jadinya bisa menilai atau mengambil sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani ini bisa dipastikan bahwa dia menerima pesanan. Dengan demikian, pihak-pihak terkait mohon diusut tuntas sosok selebritis yang tidak punya hati dan tidak punya adab, yang minus moralnya ini, yang telah menghina Peggy Setiawan yang adalah seorang kuli bangunan ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.